6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Belanja urusan OPD, maka dengan sendirinya kota sehat terjawab. Karena hampir semua tatanan kota sehat itu diampu oleh OPD-OPD terkait. Setiap tahun progres penurunannya itu sangat kecil, walaupun kita memang sumber-sumber pembiayaan itu kita harapkan dari APBD kota, kemudian APBD provinsi maupun APBN. Selamat pagi dari kawasan Limbo Wolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau mulai menata persiapan penilaian Kota Sehat tingkat nasional 2025 mendatang. Entaskan kemiskinan ekstrim, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Bau-Bau rutin program perbaikan rumah tidak layak huni. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Kamis 14 November 2024 bersama saya Siti Nur Hardianti. Berita yang pertama, pemerintah Kota Bau-Bau mulai menata persiapan penilaian Kota Sehat tingkat nasional 2025 mendatang. Target Anugerah Swasti Sabha Wistara menjadi harapan pemerintah Kota Bau-Bau. Mengenai hal itu, Waude Nurliani melaporkan. Keseriusan pemerintah Kota Bau-Bau dalam membangun daerah ini menjadi kota sehat terus dimasifkan dengan beragam persiapan, salah satunya dengan menggelar forum group discussion. Meskipun penilaian tingkat nasional akan berlangsung tahun 2025, namun pemerintah daerah bersama Forum Kota Sehat perlahan mulai menata dan mempersiapkan segala aspek yang menjadi unsur penilaian. Dalam arahannya, PJ Sekda Bau-Bau Laude Aswad mengajak seluruh OPD bekerja bersama mewujudkan Bau-Bau sehat, sebab menurutnya sinergitas antara OPD dan seluruh elemen sangat menentukan pemenuhan indikator tatanan kota sehat. Nah, saya tadi mengatakan bahwa 2025 itu memang fokus pemenuhan urusan kegiatan di OPD itu dipenuhi. Karena dengan memenuhi belanja urusan OPD, maka dengan sendirinya kota sehat terjawab. Karena hampir semua tatanan kota sehat itu diampu oleh OPD-OPD terkait. Yang penting juga bahwa kota sehat ini dibutuhkan inovasi. Sementara Kepala Bapeda Bau-Bau sekaligus Ketua Tim Akselerasi Kota Bau-Bau Sehat Darul Dahlan mengungkapkan penyelenggaraan FDG merupakan upaya pemantapan persiapan Bau-Bau menuju penilaian Kota Sehat tahun 2025 dengan kualifikasi tertinggi Wistara. Ia meminta peran Forum Kota Sehat bersama Camat dan Lurah memastikan kelembagaan tingkat Forum Kecamatan hingga Pokja Kelurahan berjalan efektif. Di samping itu, ia mendorong setiap kecamatan kelurahan mampu berinovasi dengan sistem kolaborasi, bahkan melibatkan universitas sehingga prosesnya dapat terbentuk sesuai dengan harapan dan terwujud Kota Bau-Bau Sehat yang paripurna. Di dalam FGD juga ini kami ingin memastikan bahwa inovasi di setiap tatanan yang sudah menjadi kriteria yang ditentukan oleh peraturan perundangan itu bisa berjalan efektif. Karena beberapa inovasi yang sudah kita lakukan tahun-tahun sebelumnya itu harus diupdate kembali. Karena mungkin tidak sesuai lagi atau tidak selaras lagi dengan kondisi masyarakat saat ini. Sehingga itu perlu kita update. Di sisi lain, Ketua Forum Bau-Bau Sehat Tamsil Tami menyebutkan sebanyak 120 indikator di 9 tatanan kota sehat wajib dipenuhi dengan nilai minimal 91 untuk memenangkan penghargaan kota sehat tertinggi kualifikasi Wistara. Tamsil turut mendorong OPD agar saling berkolaborasi dan bahu-membahu mempersiapkan seluruh item penilaian, baik Berita selanjutnya, ciptakan keamanan dan ketertiban di balik jeruji besi. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Bau-Bau melaksanakan kegiatan penggeledahan secara menyeluruh di blok-blok hunian para narapidana (NAPI). Peningkatan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan tersebut merupakan komitmen Lapas Bau-Bau dalam menjalankan 13 program
akselerasi yang dicanangkan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, terutama poin pertama yang menitik beratkan pada pemberantasan peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di lapas dan rutan. Kegiatan penggeledahan tersebut dilakukan oleh tim petugas lapas secara terstruktur menyisir area hunian warga binaan untuk memastikan tidak adanya barang terlarang tersebut. Kalapas kelas 2A Bau-Bau, Iwayan Putu Sutresna mengatakan, penggeledahan ini bertujuan untuk menjaga keamanan lingkungan lapas sekaligus menciptakan suasana yang kondusif bagi pelaksanaan pembinaan warga binaan. Penggeledahan ini dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut atas instruksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kegiatan penggeledahan mencerminkan keseriusan Lapas Bau-Bau dalam menjaga integritas lapas serta melindungi warga binaan dari potensi keterlibatan dalam kegiatan ilegal. Lapas Bau-Bau berkomitmen agar terus melaksanakan kegiatan serupa secara rutin dan bersifat dadakan sebagai bagian wujud dukungan program akselerasi demi menciptakan lingkungan lapas yang aman serta tertib. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Berita lainnya, entaskan kemiskinan ekstrim, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Bau-Bau rutin programkan perbaikan rumah tidak layak huni. Mengenai hal itu, Hairul Mulku melaporkan. Progres penurunannya itu sangat kecil, walaupun kita memang sumber-sumber pembiayaan itu kita harapkan dari APBD kota. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Bau-Bau menjadi salah satu OPD yang konsen dalam pengentasan kemiskinan ekstrim, menyasar pada perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Bau-Bau, Siti Amalia Abibu mengatakan di tahun 2021 lalu jumlah RTLH mencapai 6.800 unit. Jumlah ini setiap tahunnya terus berkurang berdasarkan intervensi pemerintah hingga di tahun 2024 ini tercatat sekira 580 unit rumah sudah tersentuh perbaikan sehingga jumlah RTLH saat ini tersisa 6.219 unit rumah. Karena setiap tahun progres penurunannya itu sangat kecil, walaupun kita memang sumber-sumber pembiayaan itu kita harapkan dari APBD kota, kemudian APBD provinsi maupun APBN, karena dalam penanganan kan ada pembagian kewenangan dari baik itu pemerintah kota, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, sehingga itu sumber-sumber pembiayaan itu kita harapkan juga dari pihak swasta untuk bisa terlibat dalam penanganan. Kita harus mampu berkolaborasi. Amalia Abibu menjelaskan pengusulan penerima RTLH ini berbasis pada pemerintah kelurahan. Dari usulan itu, Dinas akan melakukan verifikasi lapangan dengan menurunkan tim teknis untuk memastikan ketidaklayakan rumah sasaran dengan memperhatikan kondisi atap, lantai, dan dinding termasuk pada kelayakan sanitasinya. Kriteria yang masyarakat yang bisa mendapatkan bantuan itu yang pertama bahwa dia warga negara atau masyarakat setempat. Jadi dia domisili di situ di kelurahan tersebut dibuktikan tentu dengan KTP, KK dan sudah menikah. Kemudian dia masuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian PU itu mengatur itu 8 juta per bulan ke bawah. Kemudian dia masuk dalam data penghapusan kemiskinan ekstrim yang P3. Jadi selain itu, syarat utama adalah calon penerima bantuan menguasai tanah secara sah yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik atau alas hak hibah, tidak dalam sengketa, serta lokasinya sesuai dengan tata ruang wilayah sebagai kawasan pemukiman. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Berita terakhir, Kantin Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga PKK Bau-Bau kini hadir perdana di kawasan kantor Wali Kota Bau-Bau di Jalan Dayandu Iksanuddin. Namanya Kantin Kanturu PKK. Lokasinya tepat berada di sebelah kiri ujung bangunan kantor Wali Kota Bau-Bau.
PJ Sekda Kota Bau-Bau Laude Aswad resmikan kantin Kanturu PKK bersama sejumlah OPD dan pengurus PKK Bau-Bau pada Selasa 12 November 2024 lalu. PJ Sekda mengatakan Kanturu itu artinya lampu atau cahaya penerang. Menurutnya keberadaan kantin Kanturu PKK bermanfaat bagi seluruh ASN sebab harga yang ditawarkan cukup terjangkau. Namun ia menitip pesan agar para ASN yang hendak berkunjung ke kantin PKK sebaiknya menghindari utang sebab utang akan membuat kantin gulung tikar. Seluruh sajian di kantin PKK merupakan kolaborasi bersama UMKM. Harga yang ditawarkan sangat terjangkau, mulai dari Rp5.000 hingga Rp25.000. Selain menjual kudapan dan makanan berat, kantin Kanturu PKK akan menjual produk kerjasama OPD, salah satunya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bau-Bau. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kapten pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau mulai menata persiapan penilaian Kota Sehat tingkat nasional 2025 mendatang. Target anugerah swasti Sabah Wistara menjadi harapan pemerintah Kota Bau-Bau. Entaskan kemiskinan ekstrim, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Bau-Bau rutin programkan perbaikan rumah tidak layak huni. Demikian Warta Kapten pagi ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda, selamat beraktivitas, sampai jumpa. RRI terus mengudara untuk Indonesia.